Jadi saya akan share tentang suatu namanya tuh identitas bilangan terhadap suatu fungsi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan gini. Misalkan saya punya fungsi fx yang sama dengan akar x gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada suatu bilangan gitu ya. Misalnya ada apa? Apakah ada bilangan a sehingga ketika x-nya kita ganti dengan a, hasilnya jadi a gitu ya. Hasilnya tuh jadi a lagi, dirinya sendiri. Nah, itulah disebut yang identitas bilangan. Jadi misalkan jika kita masukin substitusi x-nya ganti jadi a, jadi fa sama dengan akar a. Nah, kita tuh harus mencari bilangan yang akar a itu hasilnya a. Nah, tentu saja ini mudah ya. Tentu saja di sini kita dapat a-nya sama dengan 1. Kenapa? Ya karena akar 1 itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa 1 itu adalah ya bilangan identitas terhadap fungsi akar x gitu ya. Contoh lainnya misalkan saya punya fungsinya x kuadrat gitu ya. Nah, sama seperti tadi pertanyaannya, apakah ada a nggak sih yang ketika kita masukkan fungsinya a bilangan itu ke fungsi fx, hasilnya akan jadi dirinya sendiri. Nah, apakah ada fa jadi a kuadrat yang hasilnya jadi a ya. Nah, itu tentu saja ada 1 dan ada minus 1 gitu ya. Karena ketika a nya kita masukin 1, a kuadrat juga 1, dan ketika kita masukin a nya minus 1, a kuadratnya juga 1 juga ya gitu. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan identitas bilangan. Nah, sekarang pertanyaannya saya bertanya-tanya gitu ya, apakah kalau fungsi transendal lupa saya namanya, transendal ya fungsi itulah. Misalkan nah seperti itu bertanya apakah ada bilangan a sehingga len x tuh ya. Jadi jika saya punya fungsi len x, nah identitas bilangannya apa sih? Bilangan terhadap fungsi ini ya. Nah, itu sih pertanyaannya tuh. Jadi dengan kata lain, apakah ada bilangan a gitu ya, sehingga ketika kita logaritma naturalkan, len a ini sama dengan a gitu ya. Nah, kita coba ketik gitu ya. Kita misalkan yang ini jadi kedua ruas kita kasih fungsi eksponen seperti ini. Yang ruas kiri jadi a, yang ruas kanan jadi pangkata gitu ya. Nah, jika kita gambarkan gitu ya grafiknya, yang ruas kanan itu kan berarti ini fungsi y sama dengan x gitu ya. Nah, linear seperti ini. Dan yang fungsi yang kanan ini adalah fungsi eksponensial y sama dengan x gitu ya. Dan tentu saja ini kedua grafik ini tidak bertemu ya. Grafik y sama dengan x dan y sama dengan x ini nggak bertemu, nggak berpotongan, yang artinya tidak ada solusi real ya. Nah, tapi ya kita berarti carinya yang solusi bilangan kompleks. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi ada yang namanya Lambert W function. Nah, ternyata ini adalah sudah lama ditemukan ya oleh Euler gitu kalau nggak salah 1700-an. 1800 sama 1800-an lah, saya lupa ingat itu ya. Tapi ini maksudnya ilmu yang udah lama ternyata, dan saya baru tahu gitu. Nah, sini sharing aja ya. Nah, jadi caranya gini. Lambert function itu apa? Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan
X pangkat EX gitu ya. Nah, si Lambert function ini tuh adalah inverse-nya, inverse dari si fx ini. Jadi kalau misalkan kita punya grafik x EX itu kalau nggak satu kayak gini lah kira-kira bentuknya. Nah, kita tinggal cari inverse-nya gitu ya. Jadi inverse-nya ya kira-kira kayak gini. Nah, kalau ini misalkan si fx berarti ini f inverse-nya gitu. Kayak gitu. Jadi emang ada gitu ya. Jadi sebenarnya gampangnya ya ini adalah inverse-nya gitu ya. Nah, yang kerennya itu adalah ini. Ada beberapa sifat. Pertama, jika kita komposisikan gitu ya fungsi fx ini ke dalam fungsi w, jadi kan ini jadi w, fx kita ganti dengan fungsinya x EX. Nah, ini akan jadi sama dengan x. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena ini kan yang ini inverse-nya. Ingat, ini wx itu adalah f inverse. Nah, komposisi dari f inverse dengan f itu ya adalah x gitu ya. Seperti itu. Jadinya ya kayak gini. Dan yang kedua juga sama, berarti kalau kita ganti gitu ya f komposisi w, berarti ini jadinya wx kali e pangkat wx. Ini juga akan sama dengan x. Kenapa kayak gitu ya? Karena tadi alasannya, berarti ini kan f dikomposisikan dengan wx, data lain wx itu adalah f inverse, dimana kita tahu bahwa komposisi dari f dengan f inverse-nya ya akan menghasilkan suatu fungsi identitas gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dengan sifat-sifat ini gitu ya, nah kita bisa menghitung ini ya. Balik lagi, berarti kali kan terakhir kita punya persamaannya seperti ini, e pangkat a gitu ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah mengubah bentuknya menjadi bentuk ini, bentuk seperti x dikali ax gitu, seperti ini nih. Nah, kita pengen membentuk seperti itu. Gimana caranya? Gampang sih sebenarnya. Sebenarnya tinggal kita yang ini dikalikan dengan e pangkat min a ya di kedua ruas. Jadi yang ini diperoleh e pangkat a pangkat e min a, yang ini jadinya 1 gitu kan ya. Terus kedua ruas kita kasih tanda negatif. Nah, sekarang kita baru bisa menggunakan si Lambert function-nya ini. Kedua ruas kita kasih dengan Lambert function. Nah, ini bentuknya sudah seperti yang nomor 1 ini kan. X kali e pangkat x, di sini min a kali e pangkat min a. Yang berarti di sini hasilnya x, ya berarti di sini hasilnya minus a, kayak gitu ya. Nah, jadi a-nya ini adalah minus w minus 1. Seperti ini teman-teman. Jadi kita udah memperoleh sebenarnya memperoleh ini si bilangan identitas terdapat x. Jadi len a ini bakal sama dengan a ya jika a-nya itu adalah ini. Jika a-nya adalah minus w min 1. Nah, nanti dia bakal jadi kayak gini. Kayak gitu. Nah, gimana cara mencarinya? Ini tinggal pakai Wolfram Alpha gitu ya. Tapi secara grafiknya ya kita bisa membayangin gitu, kalau misalkan ini fungsi dari y sama dengan x EX ya berarti inverse-nya mungkin akan seperti ini bentuknya. Ya, ngasal ini masih asal itu ya. Nah, ini adalah si wx itu. Ya, kita tinggal substitusikan w minus 1 itu gimana gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu sedikit tentang identitas bilangan terhadap fungsi lain ini. Dan sebenarnya solusinya adalah solusi bilangan kompleks ya.